Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi murid-murid Bu Guru. Pagi, semangat. Iya. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Iya, wah udah semangat semua ya hari ini. Udah sarapan belum? Sudah, alhamdulillah. Nah, supaya pembelajaran kita hari ini berjalan dengan lancar, kita harus awali dengan apa? Berdoa. Ayo ketua kelasnya, ayo maju ke depan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggilah kecerdasanku. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aye sudah memimpin doa hari ini. Semoga pembelajaran kita hari ini semuanya berjalan dengan lancar. Amin ya robbal alamin. Nah sekarang Bu Guru mau cek kehadiran dulu ya. Bu Guru absen dulu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oh Rizky tidak hadir. Kenapa Rizky tidak hadir? Sakit. Nah kita doakan semoga Rizky lekas sembuh. Iya. Nah anak-anakku, sekarang coba untuk meningkatkan rasa cinta tanah air kita, rasa nasionalisme kita, kita semuanya berdiri, kita nyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Coba semuanya berdiri yuk. Siap ya? Yuk. Dari Sabang sampai Merauke, menjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Iya. Oke, tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke. Udah semangat.
semangat belum? Sudah. Coba biar lebih semangat lagi kita lakukan lagu 7 kebiasaan anak Indonesia hebat. Karena Bu Guru yakin ini kelas 4B semuanya adalah anak-anak yang hebat. Yuk. Boleh sambil pakai gerakan. Nah, ada 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Lagi. 7 kebiasaan anak-anak Indonesia hebat. Bangun tidur pagi dan beribadah, berolahraga, makan sehat bergizi, gemar belajar, bermasyarakat, tidur cepat, beristirahat. Iya, ya tepuk tangan buat sekali lagi ya. Oke, sekarang silakan duduk kembali. Iya. Anak-anak hebat Bu Guru, coba Bu Guru mau tanya, minggu lalu kita sudah belajar materi apa ya? Apa? Iya, kita belajar tentang perubahan wujud benda. Nah, siapa yang tahu, siapa yang masih ingat pelajaran yang minggu lalu, wujud benda itu jenisnya ada apa aja? Apa? Iya, betul tidak? Betul. Nah, jadi wujud benda itu ada 3, kata Nakiah. Ada benda padat, benda cair, benda gas. Apakah sifatnya semuanya sama nih 3-tiganya? Tidak. Coba siapa yang bisa menyebutkan kalau benda padat itu sifatnya apa? Bentuknya berubah atau tidak kalau dipindah-pindahkan? Tidak. Kalau benda padat berarti walaupun kita pindahkan kemana-mana bentuknya tetap. Lalu bagaimana dengan benda cair? Apakah bentuknya berubah? Berubah. Coba Azrin, berubah sesuai apanya? Coba yang lebih keras suaranya, Bu Guru nggak dengar. Iya. Jadi kalau benda cair itu bentuknya akan berubah sesuai dengan tempatnya. Lalu ada lagi wujud zat, sepertinya kita tidak bisa melihat tapi bisa kita rasakan. Wujud zat apa itu? Iya, wujud zat gas. Nah, terus selanjutnya nih setelah kita tahu macam-macam wujud benda, nah sekarang coba kalian sebutkan nih, coba lihat di sekeliling kita, banyak nggak benda-bendanya? Ada tidak kira-kira yang wujudnya tadi yang udah kita sebutkan, ada wujud padat, wujud cair, dan juga gas. Coba siapa yang bisa nih menyebutkan contoh benda di kelas kita yang bentuknya itu wujud padat? Siapa yang bisa? Coba Nafla, apa Nafla? Lemari, betul tidak? Betul. Coba selain lemari yang wujud padat apa lagi? Meja. Apalagi? Kursi. Banyak ya yang wujud padat di sini. Coba yang dari sebelah sini kayaknya masih diem aja. Apa contoh benda nih di sekolah kita? Ada lemari, ada meja, ada kursi. Lalu apalagi yang benda padat? Ada kipas, betul nggak? Betul. Rafif? Apalagi Pip selain kipas? Satu lagi. Ada wujud zat apa yang padat di sekitar Rafif? Buku, betul. Nah sekarang kalau yang wujud cair, apa nih di kelas kita? Air. Ada yang mau minum? Ada, itu wujudnya cair. Berarti bentuknya kalau ditaruh di botol seperti apa? Mengikuti tempatnya. Berarti kalau ditaruh di botol bentuknya seperti botol. Lalu kalau yang wujud gas, apa di sekitar kita? Udara. Bisa dilihat nggak? Tapi bisa kita apa? Bisa kita rasakan. Oke. Nah,
Kalian tadi sudah tahu nih macam-macam wujud zat dan juga contohnya. Sekarang Bu Guru akan menjelaskan apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu menganalisis 4 proses perubahan wujud zat dalam kehidupan sehari-hari melalui metode pengamatan dan diskusi dengan tepat. Lalu, peserta didik mampu melakukan percobaan kontekstual perubahan wujud zat karena pengaruh energi panas dan dingin melalui metode eksperimen dan diskusi juga dengan tepat. Lalu yang terakhir, yang ketiga, peserta didik mampu menghubungkan energi panas dan energi dingin terhadap perubahan wujud zat melalui metode diskusi dan penugasan dengan tepat. Nah, jadi untuk hari ini kita akan melakukan percobaan dan juga akan membahas tentang perubahan wujud zat. Oke. Nah, sekarang sebelum Bu Guru lanjut nih ke materi berikutnya, Bu Guru mau melakukan pembiasaan literasi dengan cara membaca buku yang sudah kalian bawa tadi ya, buku IPAS. Ya, sekarang coba dibuka buku paketnya halaman 51. Nah, silakan dulu dibaca dan juga dipahami apa ya isi bacaannya. Gimana Hikam? Sudah dibaca Hikam? Sudah. Yang lain apakah sudah selesai membacanya? Sudah. Oke, kalau sudah membaca semua, sekarang Bu Guru mau tanya, apa isi bacaan yang telah kalian baca? Coba siapa yang bisa menjelaskan ke Bu Guru tentang apa isi bacaannya? Tentang apa, Ye? Tentang perubahan wujud benda. Selain itu ada apa lagi di bacaannya? Apa saja perubahan wujud yang ada di dalam bacaan tersebut? Benda padat menjadi benda cair. Disebut apa? Disebut mencair. Terus apa lagi selain padat ke cair di bacaan itu? Benda cair menjadi benda padat, berarti kebalikannya. Disebut apa, Livia? Disebutnya membeku. Betul. Ada lagi yang bisa menjelaskan ke Bu Guru tentang bacaan yang telah kalian baca? Ke benda lain. Oh, berarti tentang kalor. Betul, Nakia. Nakia, kalor itu sebutan dari energi apa? Nama lain dari energi apa? Energi panas. Oke, udah bagus, tepuk tangan buat kita semua karena sudah membaca dengan baik dan sudah memahami isi bacaan yang ada di buku.
Oke. Nah, sekarang supaya lebih paham, Bu Guru akan menayangkan video tentang wujud zat dan juga perubahannya. Disimak ya. Bagaimana ya wujud zat bisa berubah dari padat, cair, dan gas? Apakah kalian tahu? Wujud zat bisa berubah dari padat, cair, dan gas karena adanya aksi terhadap suatu benda, seperti menerima atau melepas energi kalor. Kalor sama dengan energi panas. Wujud zat dapat berubah ketika menerima atau melepaskan kalor. Jika suatu zat didinginkan, itu artinya zat tersebut melepas kalor. Dan jika zat tersebut dipanaskan, itu artinya zat tersebut menerima kalor. Nah, di sini Bu Guru akan menjelaskan beberapa jenis perubahan wujud benda. Pertama, perubahan wujud benda dari padat ke cair disebut mencair. Kebalikannya, kalau benda cair menjadi benda padat disebut membeku. Selanjutnya, benda cair menjadi benda gas disebut menguap. Dan benda gas menjadi benda cair disebut mengembun. Lalu benda padat berubah menjadi benda gas, itu disebut proses menyublim. Dan sebaliknya, dari benda gas menjadi benda padat itu disebut mengkristal. Itulah tadi macam-macam perubahan wujud zat karena menerima dan melepaskan kalor. Anak-anak, sekarang ini kita lihat contoh perubahan wujud benda dari lingkungan sehari-hari yang sering kita temukan. Di antaranya, ayo siapa yang tahu apa yang terjadi pada es krim tersebut? Oke. Nah, coba perhatikan di sini katanya apa ya yang akan terjadi pada es krim tersebut? Mencair, betul. Kalau mencair itu berarti dia melepaskan atau menerima kalor? Iya, melepaskan kalor. Oke, selanjutnya ya. Halo rekan-rekan, siapa yang tahu apa yang terjadi pada es krim tersebut? Selanjutnya, apa ya yang terjadi pada air ini? Nah, coba kalian perhatikan lagi. Di sini ada air di dalam panci yang kemudian dipanaskan. Apa yang akan terjadi pada air ini? Menguap, atau biasa kita sebut airnya akan mendidih. Berarti ini perubahan wujudnya dari zat apa menjadi apa? Dari cair, ini yang di dalam sini ada air, dari cair menjadi gas. Gasnya kalau misal air yang dipanaskan itu dalam bentuk apa? Uap, betul. Jadi ada gelembung-gelembung setelah air itu dipanaskan. Itu disebut dengan menguap atau mendidih airnya, ya. Oke, lanjut. Lalu, apa yang akan terjadi pada es batu ini jika dibiarkan terlalu lama? Iya, coba siapa yang bisa jawab? Apa yang akan terjadi dengan es batu ini jika dibiarkan terlalu lama? Akan mencair. Berarti peristiwanya mirip yang seperti yang pertama tadi ya, yang es krim dia akan mencair. Es batu awalnya bentuknya apa? Padat, tapi karena dibiarkan terlalu lama, terkena sinar matahari, maka dia lama-kelamaan akan mencair. Oke, nah di sini Bu Guru jelaskan sedikit tentang perubahan wujud zat dari video yang telah kita tayangkan tadi ya. Yang pertama adalah perubahannya namanya mencair.
Mencair itu perubahan wujud dari wujud padat menjadi cair. Di sini kalian bisa lihat nih contohnya es batu ya. Nah, lalu di contoh kedua, ini ada es batu lagi. Ada proses namanya perubahannya membeku. Membeku itu dari cair menjadi padat. Ada yang tahu tidak? Kenapa sih bisa jadi es batu? Es batu itu awalnya dari apa? Air. Kenapa dia bisa menjadi padat? Ada proses diapakan? Didinginkan dengan cara dimasukkan ke dalam kulkas atau freezer ya. Oke. Lalu ada lagi proses mengembun. Mengembun itu dari zat gas menjadi cair. Mengembun biasanya kita lihat saat kapan? Ada embun. Di pagi hari. Kenapa ya di pagi hari ada embunnya? Apanya yang dingin? Udaranya dingin sehingga menjadi tetesan-tetesan air. Itulah udara kan bentuknya gas ya, menjadi cair. Lalu ada menguap. Menguap itu proses dari cair menjadi gas. Dan yang terakhir menyublim. Itu dari padat langsung menjadi gas. Contohnya apa yang benda padat jadi gas? Ada yang tahu? Dari benda padat jadi gas. Apa? Kapur barus, betul. Yang awalnya kapur barusnya masih banyak, masih panjang, tapi kalau dibiarkan lama-kelamaan, dia akan mengecil. Iya. Perubahan gasnya apa? Kita bisa mencium apanya? Iya, aroma wangi dari kapur barusnya. Oke. Nah, sampai di sini apakah sudah paham tentang perubahan wujud zat? Iya. Jadi tadi perubahan wujud zat itu dipengaruhi oleh energi. Iya, energi panas dan juga energi dingin atau energi kalor. Kalau dia dipanaskan, artinya dia menerima kalor. Tapi kalau didinginkan, artinya dia melepaskan kalor atau melepaskan panas. Makanya jadi dingin gitu. Nah, sampai sini apakah ada yang mau bertanya? Apakah sudah paham? Sudah ya, oke. Kalau sudah paham kita lanjut. Nah, sekarang ayo kita bereksperimen. Oke. Nah, di sini nanti Bu Guru akan membentuk 4 kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 5 siswa. Boleh juga lebih, ya. Oke. Nah, di sini udah Bu Guru bentuk ya kelompoknya kemarin ya. Sudah duduk berdasarkan kelompok? Sudah? Sudah. Baik. Di sini Bu Guru tentukan ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke. Apa yang harus kalian lakukan? Nah, ini ada pembagian tugasnya. Jadi untuk kelompok 1 mempraktikkan lilin yang dibakar, ya. Mempraktikkan lilin yang dibakar. Nanti di atasnya siapkan sendok sama gula. Sudah dibawa alat dan bahannya? Sudah. Nanti kalian akan mempraktikkan perubahan zat apa yang terjadi. Gitu. Lalu kelompok 2 mempraktikkan bubuk agar-agar yang diaduk dengan air panas. Sudah dia siapkan alat dan bahannya? Sudah dibawa ya? Oke. Lalu kelompok 3 mempraktikkan minuman dingin yang ditutup oleh tutup gelas. Iya. Terus yang keempat, kelompok 4 mempraktikkan air yang dipanaskan menggunakan sendok. Airnya sudah ada? Bawa air minum? Ya, nanti boleh dikeluarkan ya air minumnya. Sedikit saja ditaruh di sendoknya. Oke, nah sekarang silakan boleh kalian bekerja menurut kelompoknya masing-masing dengan tugas yang Bu Guru jelaskan tadi. Nah, sebelum itu Bu Guru bagikan lembar kerjanya ya. Ini ada LKPD, lembar kerja peserta didik. Nah, jadi nanti caranya kalian tuliskan nama anggota kelompoknya terlebih dahulu di depan. Nah, lalu baru nanti kalian tuliskan alat dan bahan yang sudah tersedia di atas meja. Nanti langkah-langkahnya apa nih yang harus kalian lakukan? Pertama, dijelaskan sampai terakhir. Nah, lalu baru kalian isi di tabel bahannya apa,
Terus wujud mulanya apa tuh benda yang kalian praktekkan? Wujud mulanya apakah padat, cair, atau gas yang saat permulaannya? Lalu pengaruh energinya apa? Apa tadi melepaskan kalor atau menerima kalor? Kalau melepaskan ingat berarti dia itu proses pendinginan, melepaskan. Tapi kalau dia dipanaskan artinya dia menerima kalor seperti itu. Nah, terus nanti ditulis lagi di sini wujud benda setelah pengaruh energi menjadi apa? Misalnya tadi dari pertama padat, setelah pengaruh melepaskan atau menerima kalor, jadi wujud apa dia? Apa cair atau gas gitu ya? Nah, yang terakhir kalian tuliskan nama perubahannya apa? Apa mencair, membeku, yang tadi ya, menguap dan lain-lain. Baru kalian simpulkan di sini. Ternyata misalnya air yang dipanaskan akan berubah wujud menjadi apa dan disebut proses apa. Itu kesimpulannya. Ya, sudah mengerti? Sudah. Sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD-nya. Ya, nanti ketua kelompoknya yang menulis ya. Silakan. Kalau perlu bantuan Bu Guru boleh nanti angkat tangannya. Oke. Silakan ketua kelompoknya yang menulis LKPD-nya. Ya, silakan dimulai praktiknya. Ya, dikeluarkan alat dan bahan untuk prakteknya. Ya, silakan dibuka ininya. Ya, pertama diapain dulu? Ya. Ini silakan dibuka. Ya, bisa nyalakan lilinnya? Saya. Oke. Bahkan itu gulanya berarti dituangkan ke sendok. Hati-hati ya. Ya. Ini boleh sambil dipraktekkan, sambil ada yang menulis. Oke, bagaimana? Kelompok 3 sudah? Ya, jadi nanti ada yang menulis, juga ada yang praktek. Jadi jangan nunggu temannya menulis dulu ya. Silakan dipraktekkan. Mana airnya dikeluarkan? Boleh. Ini dituang. Iya, nggak apa-apa. Ini dituang kayak. Gimana kelompok 4? Ya, hati-hati ya. Oke, udah cukup. Oke. Jadi nanti sambil ada yang praktek, sambil ada yang menulis. Ya, boleh. Gimana bisa diketengahkan sedikit? Ya. Hati-hati ya, panas. Silakan tuangkan air panasnya. Hati-hati ya. Ya, boleh diaduk rata. Iya. Nanti boleh dituangkan ke dalam cupnya. Sudah dituang semua? Sudah. Oh iya. Nah, coba perhatikan nanti di dinding gelasnya ada apa. Nah, itu sudah terjadi perubahan. Ada apa itu? Coba perhatikan. Nah, ada seperti butiran-butiran rahasia. Itu artinya airnya sudah apa? Iya. Udah cukup, boleh. Oke, taruh sini aja airnya. Oke, udah boleh dituliskan hasil pengamatannya. Taruh sini aja. Nah, boleh ditiup.
Ya, ini perubahan wujud bendanya apa? Apakah tadi mencair atau apa ini perubahan wujudnya? Tulis dulu dari ini. Perubahan wujudnya apa? Apakah mencair, membeku, atau menguap, atau mengembun ini? Iya, teman yang lain boleh sambil menulis. Oh, ini boleh. Nah, ini awalnya apa bendanya? Tulis di sini berarti. Oh iya, sini. Terus pengaruh energinya apa? Tadi melepaskan atau menerima kalor? Iya. Ayo silakan ditulis, tulis dulu. Tulis. Nah, ini apa awalnya? Benda apa tadi? Iya, tulis di sini. Ada mana pulpennya? Ya, benda apa tadi di sini? Awalnya. Iya, tulis benda padat. Oh, ini bahan ya? Nanti aja ini pindahin ke sini ya. Oke, bagaimana kelompok ini? Yes, bagus. Nah, ini bahan percobaannya apa, bahannya aja tadi disebutkan. Oke, cukup. Nah, itu sudah berubah ya bentuknya ya? Iya, oke, cukup. Boleh ditaruh di sini sendoknya. Dan dimatikan lilinnya. Oke, nah sini nanti awal mulanya dari apa? Pengaruh energinya apa tadi? Melepaskan atau menerima kalor. Terus wujud bendanya setelah itu berarti apa? Wujud bendanya jadi iya, cair. Ini namanya perubahannya. Oke, nah sekarang kalian sudah boleh mulai menuliskan di dalam LKPD ya. Di dalam LKPD silakan dituliskan awal mula bentuk bendanya apa, setelah dilakukan dengan menerima atau melepaskan kalor jadi wujud apa, nah nama perubahannya apa terakhir. Ya. Nah, ini wujud bendanya apa tadi yang pertama? Padat. Iya, di sini benda padatnya. Ya. Oke. Pengaruh energinya apa? Menerima atau melepas kalor? Iya, tulis di sana. Lalu wujud benda setelah tadi melepas kalor jadi apa dia? Benda apa ini? Iya, di sini padat. Berarti perubahannya namanya apa? Namanya apa perubahannya? Air ke padat? Iya. Bagaimana kelompok ini? Sudah bisa? Oke, bagus. Gimana, sudah ditulis ya? Iya. Oke. Nah, dalam kerjasama ini, Bu Guru
tidak hanya menilai hasil akhir, tapi Bu Guru juga menilai bagaimana kalian bekerja dalam kelompok, terus kekompakan kelompoknya bagaimana, dan cara kalian menuangkan ide-ide kreatif dalam LKPD, ya. Ayo Hikam, bekerja dalam kelompoknya ya. Baik, sudah selesai? Sudah. Baik, kalau sudah selesai, silakan taruh lagi alat dan bahannya di tengah supaya aman. Nah, sekarang kalau sudah selesai semua, Bu Guru minta perwakilan dari kelompok untuk maju ke depan dan menjelaskan tentang praktik yang telah kalian lakukan. Gitu. Dari kelompok 1, silakan maju ke depan. Siapa yang mau maju? Livia boleh. Silakan Livia. Yang teman lain nanti boleh menanggapi. Mungkin ada yang kurang paham dari yang kelompok 1, jelaskan. Silakan Livia. Iya. Saya perwakilan kelompok 1. Yang keras suaranya. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1. Nama saya Livia. Pertama, alat dan bahan-bahannya bubuk agar-agar, mangkuk, air panas, kap plastik kecil, dan tusukan. Analisis tabel hasil pengujian. Bahan percobaannya benda cair menjadi benda padat. Awal mula wujud benda padat, pengaruh energi melepas kalor. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi padat. Nama perubahan wujud benda adalah membentuk. Iya, tepuk tangan buat kelompok 1. Iya. Baik, kelompok lain apa ada yang menanggapi dari kelompok 1? Apakah sudah pas? Sudah ya, baik. Jadi kelompok 1 tadi melakukan percobaan yaitu pengaruh atau perubahan zat membeku. Tadi mereka mempraktekkan apa, Livia? Membuat agar bisa diambil agar-agarnya diperlihatkan ke teman-temannya. Iya. Nah, ini agar-agar kata Livia apa Livia? Dari benda apa yang awalnya? Dari padat. Iya, bagus, oke. Tepuk tangan untuk Livia sekali lagi. Nah, ini karena Livia sudah berani maju ke depan, jadi Bu Guru akan memberikan reward bintang anak hebat. Oke. Nah, silakan Livia duduk kembali. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk kelompok 1. Iya. Nah, sekarang silakan maju perwakilan dari kelompok 2 diwakili oleh Akila. Silakan Akila maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili dari kelompok 2. Di sini saya mempraktikkan perubahan wujud benda dengan alat dan bahan yang telah disiapkan. Alat dan bahannya adalah lilin, sendok, gula, dan korek gas. Langkah-langkah kerjanya: siapkan lilin dan korek gas, lalu nyalakan lilin menggunakan korek gas. Setelah lilin menyala, siapkan sendok dan gula, lalu letakkan sendok di atas lilin dan tambahkan gula. Setelah itu, menunggu gula mencair. Bahan percobaan: lilin, sendok, gula. Awal mula wujud benda padat, pengaruh energi menerima. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi cair. Nama perubahan wujud benda padat menjadi cair. Iya, baik. Nah, kelompok yang lain, ini tadi presentasi dari kelompok 2, mereka mempraktekkan yaitu perubahan wujud zatnya apa? Perubahannya apa? Padat menjadi cair yang disebut dengan mencair. Jadi tadi kelompok 2 telah mempraktikkan alatnya dan bahannya adalah
gula yang dipanaskan. Ya, beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Mana tepuk tangannya yang meriah? Iya. Nah, Akila juga akan Bu Guru berikan reward bintang anak hebat karena sudah berani maju ke depan mewakili kelompoknya. Iya. Terima kasih Akila, silakan duduk kembali. Dan sekarang kelompok 3 yang diwakili oleh Rehan. Silakan Rehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya wabarakatuh. mewakili dari kelompok 3. Hari ini kami mempraktikkan perubahan wujud benda dengan alat dan bahan yang kami siapkan. Alat dan bahannya air, gelas, penutup gelas, es batu. Langkah-langkah kerjanya: tuangkan air dan es batu menjadi satu, lalu tuangkan ke gelas. Tutup memakai penutup gelas, jadilah menunggu sekitar gas. Bahan percobaannya: cair menjadi gas. Awal mula wujud benda cair. Pengaruh energi melepaskan kalor. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi gas. Nama perubahan wujud benda mengembun. Mengembun. Baik, terima kasih kelompok 3 sudah mempresentasikan hasil praktiknya. Jadi tadi kelompok 3 itu mempraktikkan perubahan wujud zat yang apa? Mengembun. Dari benda apa ke benda apa tadi Rehan? Cair menjadi gas. Terlihat perubahannya di mana? Ada gasnya. Ketika air dituangkan ke dalam gelas, terus muncul apa? Muncul uap di bagian mana? Di dinding gelasnya. Ada seperti embunnya. Betul? Iya. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kelompok 3. Iya. Oke. Kelompok 3 diwakili oleh Rehan, juga Bu Guru beri reward ya. Bintang anak hebat. Nah, karena Rehan sudah hebat, maju ke depan. Tepuk tangan sekali lagi buat Rehan dan kelompoknya. Silahkan duduk kembali. Nah, sekarang kelompok terakhir yaitu kelompok 4 diwakili oleh siapa? Nafla atau Nakia? Oh iya, Nakia boleh maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mewakili kelompok 4 tentang perubahan wujud benda. Melakukan perubahan wujud benda dengan alat dan bahan jadi yang telah kami siapkan. Alat dan bahannya ada air, sendok, piring, mangkuk, dan kotak. Langkah-langkah kerjanya: ada tuangkan air ke dalam sendok, nyalakan lilin dengan korek api, masukkan air dan menunggu sampai mengalami perubahan. Bahan percobaannya lilin dan air. Awal mula wujud benda itu cair. Pengaruh energinya itu menerima kalor. Wujud benda setelah pengaruh energi menjadi cair menjadi gas. Nama perubahan wujud benda menguap. Kesimpulan hasil percobaan yang kami adalah air yang kita panaskan akan mengalami perubahan wujud dari cair menjadi gas yang disebut menguap. Iya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Nakia. Sebentar Nakia. Nakia boleh dulu tunggu sebentar. Iya. Jadi tadi kelompok Nakia, kelompok 4 mempraktekkan tentang perubahan wujud zat yaitu apa? Menguap. Coba teman-teman yang lain menanggapi. Joel, bisa perhatikan sebentar ya. Iya. Coba siapa yang tahu tadi yang memperhatikan saat Nakia menjelaskan. Kalau menguap itu perubahan wujudnya dari zat apa menjadi apa? Kalau menguap cair menjadi gas. Betul Nakia? Betul. Nah, saat dipanaskan berarti itu melepaskan atau menerima kalor. Menerima kalor, bagus. Karena saat dipanaskan benda itu artinya bendanya menerima kalor. Baik. Terima kasih Nakia. Beri tepuk tangan sekali lagi untuk Nakia. Nah, Nakia akan mendapatkan bintang Aku Anak Hebat. Karena sudah berani maju ke depan mewakili kelompoknya. Oke. Baik. Silakan duduk kembali Nakia. Iya.
Baik anak-anak semua masih semangat ya? Masih. Coba sekarang kita tepuk dang ding dung dulu. Bisa nggak? Bisa ya, kemarin biar lebih semangat. Yuk, tepuk dang ding dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Dang dang dang. Ding ding ding. Dung dung dung. Se. Aha aha. Ma. Aha aha. Ngat. Aha aha. Semangat. Oke, wah masih semangat ya belajarnya. Baik, nah sekarang kita akan menyimpulkan hasil dari praktik yang telah kalian lakukan. Mari kita simpulkan tadi dari kelompok 1 mempraktikkan lilin yang dibakar, lalu di atasnya diberikan sendok dan gula. Nah itu tadi gula dari benda apa? Gula itu benda padat, dipanaskan dia jadi benda cair. Perubahannya disebut proses mencair. Itu kelompok 1. Lalu kelompok 2 mempraktikkan bubuk agar-agar yang diaduk dengan air panas. Bubuk agar-agar diaduk air panas. Nyatu deh dia. Jadi benda apa itu? Cair. Lalu setelah cair dipanaskan atau harus dingin dulu? Didinginkan atau melepas kalor, maka dia akan berubah menjadi wujud padat. Namanya apa? Dari cair ke padat? Membeku. Bagus. Lalu kesimpulan dari kelompok 3 mempraktikkan minuman dingin yang ditutup oleh tutup gelas tadi ya. Baik. Yang minuman dingin bentuknya apa? Wujud zatnya apa? Berupa wujud apa? Wujud cair. Setelah melepaskan kalor, dia akan timbul apa tadi Rehan? Akan timbul titik-titik air di dinding gelas. Yang disebut perubahannya adalah apa? Coba yang lebih keras. Mengembun. Betul. Lalu kelompok terakhir, kelompok 4, mempraktikkan air yang dipanaskan menggunakan sendok. Tadi sudah dilakukan ya. Berarti airnya tadi wujud zatnya apa? Air wujud zatnya apa? Wujud cair. Lalu saat dipanaskan, di dalam sendok tadi akan keluar seperti gelembung-gelembung. Itu berupa gelembung gas ya. Jadi cair menjadi gas itu disebut dengan menguap. Betul. Nah, berarti hari ini kita sudah melakukan praktik 4 percobaan sesuai dengan tujuan pembelajaran kita tadi ya. Yang pertama adalah membeku, yang kedua mencair, yang ketiga mengembun, dan yang keempat menguap. Bagaimana, sudah paham tentang materi perubahan wujud zat? Sudah. Nah, sekarang kita berdiri lagi yuk. Nah, kita biar otot-ototnya tidak kaku, kita akan menari aran sam-sam. Sebentar. Siap? Siap. Guli 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 ram sam sam. Ayo semangat. Ayo lebih cepat. Ayo siap. Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam sam, aram sam sam, aram sam sam. Guli 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 ram sam. Ayo yang semangat. Lebih cepat.
Aram sam sam, aram sam sam, guli 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 ram sam. Oh. Oke, ulang lagi ya. Aram sam sam, guli. Ayo semangat. Oke, sudah. Tepuk tangan buat kita semua. Dah, boleh duduk kembali. Iya. Nah, sekarang Bu Guru punya kuis nih buat kalian. Nah, kira-kira siapa ya yang bisa jawab? Oke, waktunya kuis. Iya. Pertanyaan pertama. Baik. Di sini ada perubahan dari zat padat menjadi zat cair disebut apa? Mana tunjuk tangannya tinggi-tinggi? Siapa yang bisa? Coba Rafif boleh. Apa Fif? C, meleleh atau mencair ya. Apakah betul jawaban Rafif? Coba. Betul jawaban Rafif. Beri tepuk tangan dulu buat Rafif. Rafif boleh maju ke depan, Bu Guru kasih bintang anak hebat. Ayo siapa yang mau dikasih bintang anak hebat, tunjuk tangan yang semangat. Iya, nih Rafif sudah hebat, udah paham materi hari ini. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Rafif. Iya. Nah sekarang siap untuk pertanyaan yang kedua? Joel siap? Rehan siap? Jahira sudah siap? Iya, yuk kita lihat apa ya pertanyaan yang kedua. Nah ini dia. Perubahan gas menjadi zat cair disebut sebagai apa? Mana tunjuk tangan yang tinggi? Siapa yang tahu? Ini percobaan yang dilakukan oleh kelompok berapa nih tadi ya? Dilakukan oleh kelompok 3. Mana? Siapa yang tahu? Tunjuk tangan yang tinggi. Boleh. Nafla apa Nafla? B, mengembun. Coba kita cek betul tidak ya jawaban Nafla. Tara, iya betul jawabannya B, mengembun. Beri tepuk tangan buat Nafla. Nafla boleh maju ke depan, akan mendapatkan bintang anak hebat. Iya, Nafla. Nah, tuh coba liatin ke teman-temannya. Beri tepuk tangan sekali lagi buat Nafla. Kira-kira masih ada nggak ya soalnya? Masih ada yang mau dapat bintang? Mau. Coba kita cek masih ada atau tidak ini. Nah, ini yang ketiga. Oke, pertanyaannya, proses perubahan dari zat cair menjadi gas disebut apa? Ini gampang sekali. Siapa yang bisa? Ajrine? Disebut dengan menguap. Betul nggak ya jawabannya? Kita cek betul atau tidak jawabannya. 1. Jeng 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 jeng. 2. 3. Iya betul. Tepuk tangan buat Ajrin. Boleh Ajrin maju ke depan. Iya. Sini Ajrin maju ke depan. Nah, Ajrin jadi anak hebat. Beri tepuk tangan sekali lagi. Coba yang meriah tepuk tangannya. Nah, sekarang kayaknya pertanyaan terakhir nih. Nah, siap-siap ya pertanyaan terakhir. Tara. Coba. Perubahan zat padat langsung menjadi gas tanpa melalui fase cair disebutnya apa ya? Apa? Menyublim? Apakah benar? Kita cek jawabannya. Ada nggak tadi yang melakukan praktek menyublim? Tidak ya? Oke, kita cek jawaban Aye.
Betul Aye, tepuk tangan buat Aye. Iya, silakan Aye maju ke depan. Aye mendapatkan bintang anak hebat. Iya, oke. Tepuk tangan sekali lagi buat Aye. Oke. Nah, tadi kita sudah kuis, lalu juga kita sudah menyimpulkan ya. Nah, sekarang tadi ada yang terlewat dari sini. Guru boleh balik lagi ya ke slide sebelumnya. Nah, ini tadi kesimpulannya tadi baru Bu Guru jelaskan saja, tapi belum melihat ininya, gambarnya. Nah, jadi di sini kalian bisa lihat bahwa garis yang warna merah, tanda panah yang warna merah itu artinya menyerap kalor, dan yang warna biru itu melepaskan kalor. Kita lihat nih, panah dari wujud padat menjadi cair. Panahnya warna apa? Merah. Dia berarti menyerap atau melepaskan? Menyerap kalor. Disebut dengan perubahannya ini mencair. Lalu kebalikannya, dari cair menjadi padat disebut prosesnya membeku. Artinya dia menyerap atau melepaskan? Melepaskan. Lalu ada cair, benda cair menjadi benda gas. Nih, coba lihat panahnya yang warna merah disebut proses apa? Menguap. Dan benda gas menjadi benda cair disebut proses mengembun ya. Nah, lalu yang ketiga ini ada dari benda gas menjadi benda padat disebut mengkristal. Ada yang tahu apa ya contoh perubahan wujud benda dari gas ke padat yang mengkristal di sekitar kita, ada tidak? Tidak. Apa contoh mengkristal? Terjadi peristiwa apa? Garam? Betul, garam. Garam itu dia dari gas menjadi padat dengan cara diapakan ya? Oh, bukan, dia dijemur. Oke, selain garam yang ada di wilayah yang dingin, turun apa? Turun salju. Kalau kita di negara tropis itu turun hujan, tapi kalau di negara yang punya iklim dingin dia turun salju. Apakah sama salju dengan hujan? Beda. Kenapa terjadi salju? Karena udaranya yang dingin. Udara tadi benda apa? Gas, betul tidak gas? Nah, tapi karena di sana itu sangat dingin cuacanya ya. Ini yang panah warna biru, dia melepaskan kalor sehingga gas-gas yang ada di udara itu berubah menjadi butiran-butiran salju. Pernah main ke salju? Tidak ya, ya semoga nanti kita semua bisa main ke negara yang ada saljunya. Nah, itu tadi contoh dari mengkristal. Dan yang terakhir, dari benda padat menjadi benda gas disebut dengan menyubli. Yang tadi yang dijawab oleh Kanaye ya. Dari benda padat tadi contohnya apa? Siapa yang bisa menyebutkan? Dari padat jadi gas. Kok tahu-tahu udah kecil aja? Apa? Kapur barus. Pernah lihat kapur barus? Biasanya diletakkan di mana? Kamar mandi, ya kan? Setelah kita biarkan berhari-hari, kok pas dilihat lagi, loh kok kecil? Ya ternyata kapur barus itu bergesekan dengan udara. Kita tidak lihat, bukan karena dimakan tikus atau dimakan kalian, ya? Iya. Tapi dia terkena udara yang ada di sekitarnya sehingga dia lama-lama akan mengecil. Tapi apa yang bisa kita rasakan dari kapur barus itu? Setiap masuk kamar mandi, aromanya wangi. Ya, begitu. Nah, jadi ini tadi kesimpulannya bahwa benda itu atau perubahan wujud benda bisa berubah dikarenakan dia menyerap ataupun melepaskan kalor. Ya, baik. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Sudah paham? Sudah ya. Oke. Baik. Nah sekarang kita
Bu Guru akan menjelaskan lagi sedikit ini. Nah, ini perubahan-perubahan tadi yang sudah dilakukan ya. Oke, baik. Nah, hari ini berarti kita sudah belajar tentang apa? Iya, tentang perubahan wujud benda. Ada berapa tadi perubahan wujud bendanya? Ada berapa perubahan wujud benda? Nah, ada berapa itu? Ini ada satu. Perubahannya ada 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Nah, mungkin kita sering mengalami dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seperti tadi makan es krim, tapi karena sambil ngobrol, tahu-tahu es krimnya sudah mencair atau meleleh gitu. Atau misalnya lagi gerah ya gitu, pengen makan yang dingin-dingin, kita buat es batu seperti itu. Baik. Nah, sekarang berarti materi yang sudah kita pelajari adalah tentang perubahan wujud benda. Bagaimana belajarnya hari ini? Apakah menyenangkan? Menyenangkan. Senang ya? Apakah sudah mengerti materi yang Bu Guru jelaskan? Sudah, karena tadi kalian sudah juga mempraktikkan dengan alat dan bahan yang tersedia. Baik. Apa masih ada kesulitan setelah mempelajari materi ini? Tidak ya? Sudah cukup baik. Nah, kalau begitu, kalau sudah paham, Bu Guru akan membagikan lembar evaluasi. Di sini ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan. Nah, ini untuk mengukur apakah kalian sudah paham atau belum tentang materi yang kita pelajari hari ini. Ini mengerjakannya individu atau perorangan ya, tidak kelompok seperti tadi. Ini boleh dikerjakan. Oh iya. Oh belum ya, ntar ya. Iya. Nanti jangan lupa ditulis nama ya. Oh belum. Mana bisa? Nggak bisa kan? Nggak bisa. Ya, update ya sampai selesai ya.
Bisa ya? Bisa. Yuk. Dan sekarang kalau sudah selesai boleh dikumpulkan. Ya. Ya, boleh dikumpulkan. Boleh dikumpulkan. Ya, boleh dikumpulkan. Jadi satu. Sudah selesai semua ya? Baik. Baik. Alhamdulillah kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Terima kasih murid-murid Bu Guru sudah hadir dan melaksanakan pembelajaran hari ini dengan baik. Ya, sekarang boleh dirapikan alat tulis dan bukunya. Baik, sudah dirapikan? Nah, sebelum kita berdoa untuk pulang, coba sekali lagi Bu Guru mau ngecek semangatnya nih setelah selesai belajar hari ini, apakah masih semangat atau tidak. Kita lakukan ya, tepuk the best, tahu? Tepuk the best. Aku hebat, kamu hebat, kita semua anak hebat. Yes, yes, yes. Gitu. Bisa ikutin Bu Guru ya? Yuk, kita tunjukin semangatnya walaupun sudah di jam pulang. Yuk. 1, 2, 3. Tepuk the best. Aku hebat. Kamu hebat. Kita semua anak hebat. Yes, yes, yes. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Iya. Baik, ketua kelas silakan maju lagi ke depan untuk memimpin doa. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafil husri illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Shadaqallahul azim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Guru, tutup pembelajaran hari ini. Sampai bertemu lagi besok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.